Ya, mungkin boleh sedikit diceritain kembali nggak sih awal proses sampai akhirnya launching atau rilis juga di bulan November? Oke, sebenarnya ini awalnya adalah karena kemarin kan waktu zamannya pandemi kan benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, terus jadi kayak udah punya niat nanti kalau udah semua udah kembali normal lagi pengen ngegas nih berkarya. Akhirnya tercapai di 2023 ini kalau udah kondisi udah mulai normal gitu. Udah di awal tahun 2023 kemarin itu emang bener-bener ngumpulin lagu, emang udah punya niat banget buat merilis lagu sebanyak-banyaknya, mau itu project solo sama bass jam atau kolaborasi sama musisi-musisi lain juga. Nah salah satunya ini terwujud di mini album November ini. Pekerjaannya sebenarnya udah dari awal tahun ya, di sekitar bulan Maret 2020 itu mulai dikerjain sampai akhirnya dirilis. Ini albumnya dirilis tanggal 10 November. Di album ini kan ada 5 lagu ya Mas, dan rata-rata relate sama kehidupannya Mas Sigit juga. Seberapa inspirasinya sih keluarga itu, istri, anak, dan keluarga? Ya. Sebenarnya gini, buat project solo saya tuh nggak terlalu ngoyo ya, nggak terlalu ngotot harus rilis misalkan tiap sekian bulan harus rilis enggak. Dan saya nemuin satu benang merah dari semua lagu-lagu yang ada project solo saya, itu adalah lagu tema-tema yang benar-benar saya alamin gitu. Salah satunya adalah mungkin keluarga. Jadi ya akhirnya banyak banget terutama di album November ini yang lagu-lagunya terinspirasi dari kehidupan saya sama keluarga. Jadi kalau ditanya seberapa besar, ya besar banget gitu. Gak cuma tema lagu sebenarnya gitu. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selain tema lagu, ya keluarga adalah inspirasi saya untuk melakukan segala sesuatunya di luar rumah yang saya kerjakan selama ini. Berarti ini salah satu hadiah untuk istri nih Mas ya? Hadiah untuk istri, anak-anak, dan keluarga. Keluarga. Thanks. Tapi untuk base band sendiri gimana Mas? Supportnya sendiri kan ini lebih ke solo ya. Seperti apa sih Mas? Jadi sebenarnya kan project solo itu udah dijalani dari tahun 2009 ya. Pada saat saya memang lagi nggak di base jam, pada saat lagi keluar dari base jam. Terus balik lagi ke base jam 2019. Artinya memang pada saat balik lagi ke base jam di tahun 2019 project solonya memang udah berjalan terus gitu. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, suatu hal yang misalkan harus atas seizin teman-teman di band, nggak juga gitu. Cuma ya kalau soal support sih semuanya saling support ya. Maksudnya semua teman-teman di BSM juga punya kegiatan di luar BSM gitu ya. Jadi kita saling support aja sama semua kegiatan di luar BSM. Dari 5 lagu itu prosesnya sendiri sampai pada akhirnya rilis berapa lama gitu? Prosesnya ini berapa bulan gitu atau pembuatan pembuatan lagunya itu dimulai bulan Maret 2023. Sebenarnya semua udah selesai di bulan Mei, berarti sekitar 2 bulan, 3 bulanan lah ya pengerjaannya. Tapi emang dirilisnya satu-satu gitu, jadi nggak harus semuanya dirilis. Bulan Mei ada rilisan, di bulan Juli ada rilisan, bulan September ada rilisan, akhirnya di gongnya di 10 November ini. berarti ini tadi sama seperti yang tadi dibilang sebagai kado di Enif pernikahan ya? Akhirnya jadi gitu sih. Tadinya sebenarnya awalnya nggak direncanain. Cuma terus setelah bikin plannya, bikin konsepnya, oh iya ya bisa jadi kayak satu hadiah buat keluarga ya di anniversary gitu. Mas Sigit, di saat para band ataupun penyanyi yang bisa dikatakan Mas Sigit ini udah lawas lah ya, lama gitu. Mereka banyak memilih memutuskan untuk vakum gitu, seperti Ariel gitu. Nah Mas Sigit malah akhirnya naik lagi gitu. Apa sih Mas yang akhirnya menyatakan gue harus bangkit lagi nih di musik gitu? Atau memang ngelihat dari junior-junior yang musiknya kebanyakan flat gitu atau gimana Mas? Wah, enggak sih sebenarnya. Sebenarnya kalau saya sih nggak pernah bisa dan nggak pernah bisa ya untuk berhenti dari musik gitu kayaknya. Jadi benar-benar nggak ada pikiran untuk berhenti dari musik ya. Kalaupun misalkan emang berhenti bermusik,
mungkin tetap berkegiatan atau bekerja gitu di bidang yang tetap berhubungan sama musik. Kenapa tadi misalnya? Kenapa masih gitu? Ya, itu karena itu kali ya, karena nggak bisa berhenti bermusik sih. Gitu. Nggak bisa ngebayangin gimana rasanya kalau sampai berhenti bermusik, dan ngapain ya? Jadi ya semoga saya bisa terus bermusik sampai nggak bisa bermusik lagi. Mungkin setelah project ini berhasil dan sukses, ada lagi nggak sih kedepannya bakal ngelakuin apa gitu bersama Best Jam mungkin seperti itu? Ini kan udah akhir tahun 2023 ya, biasanya tidak bisa di akhir 2023. Memang plannya adalah di 2024 ini, 2024 nanti itu karena Best Jam masuk ke usia ke 30 tahun ya, kami akan bikin beberapa activity juga, terus akan rilis mini album juga gitu kan. Udah dimulai kemarin bulan Oktober udah rilis single, tapi bulan Desember tanggal 1 insya Allah ada single baru lagi dari Best Jam. Nah dilanjutin sama bulan Januari 2024 itu mini album menyambut hari ulang tahun Best Jam yang ke-30. Nah sepertinya 2024 sih 2024 akan penuh sama kegiatan Best Jam. Jadi lebih prioritasnya akan lebih di Best Jam. Tapi buat Jackson tetap jalan. Untuk konser sendiri Mas, mini album udah berjalan, ibaratnya sempat terpikirkan juga nggak sih ketika banyak musisi atau band-band juga udah ngelakuin konser, Best Jam sendiri kelintas? Best Jam? Ya kalau Best Jam ada rencana emang bikin konser, tapi kita memang pengen bikinnya bukan konser besar yang Mini konser. lebih ke intimate show, intimate konser gitu ya kayak gitu. Karena ya kita mungkin pengennya mengapresiasi dulu teman-teman orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, yang benar-benar relate sama Best Jam, yang benar-benar bersinggungan sama Best Jam selama karirnya Best Jam selama 30 tahun. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.